Saya pastikan ijazah itu ada. Enggak, saya nggak perlu foto lah. Karena betul-betul saya akan bertanggung jawabkan ini secara profesi. Ijazah itu ada, ya. Dan nanti memang pada saatnya akan ditunjukkan sesuai janji Pak Jokowi. Jadi jangan berasumsi dulu seolah-olah ijazah ini nggak ada. Nah yang menarik satu lagi, Prof Denny ya. Saya pernah di Mabes Polri, saat kelar. Semua ada di situ, ada Kompolnas, Komisi 3, Ombudsman semua ada. Perdebatannya sama, tunjukin. Saya bilang, kalau saya tunjukkan ijazah ini di sini di forum ini, apakah ada yang menjamin persoalan berhenti? Tidak ada yang menjawab. Tidak pernah ijazah itu tunjukkan. Pernah ditunjukkan. Pertama, tidak kepada publik, Mas. Sorry, jangan tidak kepada publik. Boleh saya bicara atau gimana? Atau salah terus nih? Tadi potong-potong tadi. Saya baru sekali ini ngomong nih. Ya, jadi pertama ijazah itu pernah tunjukkan. Ya, pertama ditunjukkan juga kepada kami para penasihat hukum, karena kalau kami nggak lihat kami juga mungkin nanganin, Bang. Kami juga jelek-jelek ini punya integritas. Jadi Anda mengatakan kalau Anda tahu bahwa itu palsu, Anda nggak akan mau jadi kuasa hukum? Saya mundur. Anda mundur? Saya mundur. Karena tahu itu asli, maka Anda mau membela Pak Jokowi? Betul. Oke, baik. Dan ini prinsip integritas. Ya. Jadi pertama adalah ijazah itu sudah kami lihat, lalu ditunjukkan oleh Pak Jokowi di sekitar 10 wartawan mainstream pada saat mau didatangi oleh teman-teman TPU. Sambil menunggu dia tunjukkan, semua lihat. Solo. Kedua, ditunjukkan lagi di Polda pada saat kami membuat laporan. Lalu diambil oleh Barreskrim pada saat kami dilaporkan untuk dilakukan lapor. Ya, jadi sudah 2 kali dilapor dan terakhir itu sudah disita. Ya, saya pastikan ijazah itu ada. Enggak, saya nggak perlu foto lah. Karena betul-betul saya akan bertanggung jawabkan ini secara profesi. Ijazah itu ada, ya. Dan nanti memang pada saatnya akan ditunjukkan sesuai janji Pak Jokowi. Jadi jangan berasumsi dulu seolah-olah ijazah ini nggak ada. Nah yang menarik satu lagi, Prof Denny ya. Saya pernah di Mabes Polri, saat kelar. Semua ada di situ, ada Kompolnas, Komisi 3, Ombudsman semua ada. Perdebatannya sama, tunjukin. Saya bilang, kalau saya tunjukkan ijazah ini di sini di forum ini, apakah ada yang menjamin persoalan berhenti? Tidak ada yang menjawab. Taduh. Jangan komentar dulu, coba komentar dulu. Kembali saya tanya lagi, apakah ada yang menjamin ini selesai? Perdebatannya tidak. Kenapa? Karena mau diuji lagi. Yang menguji siapa? Mas Roy CS. Pertanyaannya. Orang lain silakan nguji. Pertanyaannya, apakah mungkin selama ini gak pernah ditunjukkan deh, udah orang itu yang aja selama ini udah. sudah terus menyerang Pak Jokowi dengan berbagai caranya, lalu kita dengan polosnya, dengan lugunya, silakan Mas Roy periksa, pasti hasilnya akan negatif. Mas, ya bukan begitu dong. Boleh saya? Jangan biar dulu. Jadi kembali lagi, bukannya kita nggak mau menyalahkan, ya nggak mungkin diuji. Lalu pertanyaan secara hukum siapa yang bisa menguji? Tanya Prof. Memang di Indonesia sistem hukum kita yang bisa menguji hanya lapor. Tidak ada instrumen lain yang bisa menguji itu. 2 kali sudah dilakukan. Jadi ini kembali lagi ya, bukannya tanpa alasan kita tidak mau tunjukkan, tapi memang pertanyaan kalau ditunjukkan pun sekarang saya kasih lihat. Prof bisa bilang ini asli atau enggak? Tidak juga kan? Kembali ke laboratorium. Jadi kami melihat ini hanya wacana-wacana yang dibangun untuk mencari pembenaran. Sorry, saya mundur ke belakang. Yang kita laporkan itu, izin Prof, tempus delicti sejak 22 Januari hingga 30 April. Ada apa? Saya ulang ya, 22 Januari hingga 30 April. Ada apa? Ada 24/7 objek di link sosial media yang menjelaskan bahwa ada sekelompok orang, ya Bang Roy CS, menyatakan bahwa sudah melakukan pengujian secara IT dengan 3 kesimpulan. 3 variabel sorry ya. Pertama, model huruf itu tidak mungkin type Roman, berarti ini dibuat mundur. 1 itu. Kedua, tanda tangan rektor diduga palsu. 3, ijazah ini punya Dumatno. Ya. Kembali lagi, kami ada rekamannya semua, Bang. Kami sudah diserahkan semua. Ya kembali lagi, nanti silakan menyanggah nanti di sidang. Pertanyaan dari 3 hal ini, jujur Pak Jokowi betul-betul curious. Betul apa? Curious. Pak Rifai. Curious. Ya, Pak Rifai. Ingin tahu maksudnya? Saya kuliah. Oke. Saya menerima ini asli dari UGM. Tahu-tahu ada sebuah teknologi IT yang menyatakan bahwa itu ijazah punya Dumatno. Boleh nggak dia penasaran dengan itu? Apakah benar kemajuan teknologi bisa mengubah sesuatu yang asli menjadi palsu? Ini kita ikuti dulu versinya Pak Jokowi ya. Dia betul-betul curious, ada apa ini? Dan dia melihat
Kalau sekedar Pak Roy bicara-bicara palsu-palsu mungkin publik nggak begitu yakin. Tapi pada saat beratraksi dengan IT-nya, sebagian besar percaya. Akhirnya setelah didiskusikan ya sudah kita uji ini. Kita lihat. Karena kami juga miris juga kalau betul kemajuan teknologi bisa membuat ijazah asli menjadi palsu. Ini problem. Ini bisa digunakan di era post truth bahaya sekali. Masyarakat disulap dengan model-model IT seperti itu. Karena itu Pak Jokowi bilang ya sudah kumpulkan buktinya, kita pelajari, kita minta ini didalami. Jadi ini clear dulu ya. Karena betul-betul dia melihat ini ada sebuah atraksi IT yang bisa mengubah persepsi masyarakat. Satu. Ya. Kedua, saya mau mengomentari tadi soal bahwa tadi kan sudah cerita Pak Jokowi itu digugat 7 kali, di LP 2 kali. Ya. Selama ini kami digugat di LP nggak paling victim. Kami jalani aja. Kalau bicara Orde Baru, mohon maaf, seorang presiden digugat-gugat seperti ini kan tidak biasa. Tapi beliau mengikuti ini, beliau jalani semua, gitu ya. Tapi giliran kami mencoba satu LP, ya, untuk ada kepastian, ya sudah diributkan. Ya, so, kembali lagi mohon izin, Prof. Prof kan bilang, ya sudahlah polisi. Apakah memang mau kita membangun budaya hukum bahwa memang mantan presiden di Indonesia tidak boleh menggunakan upaya hukum apapun dan siap difitnah, dihina seumur hidupnya tanpa boleh memperbaiki nama baiknya. Tadi sebenarnya ada pertanyaan. Apa budaya hukum itu? Boleh saya komentar? Sepakat dengan itu. Tapi saya ingin tanya. Ya, jadi ini juga perlu dilihat. Jangan sampai beliau baru bikin satu upaya hukum, wah kesannya terjadi ini itu. Maaf, saya mau komentarin. Pak SBY sendiri sebagai presiden melakukan upaya hukum waktu itu. Sebagai presiden loh. Apakah mau dibilang bukan negarawan? Pak Jokowi bisa bersabar. Dia tunggu dulu sampai dia pensiun, dia tunggu baru dia buat LP. Agar apa? Tidak dituduh dia mengintervensi polisi. Jadi kembali lagi, apa betul itu budaya hukum yang waktu kita bangun? Gus Nur sama Bambang Tri kan waktu itu masih dalam Pak Jokowi masih presiden. Nah, tapi saya ingin tanya gini, saya ingin tanya. Enggak, saya mau komentar juga Bambang Tri. Ini kembali lagi. Makanya kalau nggak ada awal, dijawab belakangan awal. Kalau nggak ada gini, Bambang Tri itu beda ijazah, Bang. Itu ijazah SD, SMP, SMA. Makanya kembali lagi. Iya, karena tadi Anda katakan ini, gitu loh. menunggu setelah bukan ijazah satu setelah itu. lengser kan tidak menunggu juga. Dua perkara itu SD, SMP, SMA gitu loh. Jadi jangan diputar-putar ceritanya orang jadi bingung. Iya, enggak tadi ada menurut saya ini pertanyaan fair juga ya. Ketika misalnya daripada kemudian menimbulkan konflik, Pak Jokowi menunjukkan bukan pada orang-orang tertentu tapi kepada masyarakat Indonesia. Seperti juga tadi Pak Gayus sampaikan, Prof Gayus. Saya boleh? Sedikit. Ya sedikit saja. Jadi begini ya, saya menjawab dengan satu jawaban. Kenapa Pak Jokowi diharuskan memperlihatkan ijazahnya? Diharuskan bahkan? Iya. Kenapa pertanyaan saya? Oh kenapa? Oke. Tertinggi dari kehidupan adalah hak, terutama hak ajasi. Ada orang sepele saja semua hak diberikan. Kan ada orang yang berbeda. Hak itu di paling atas. Jadi tidak simpel kalau kita minta ke presiden untuk menengahi never ending war ini. Never ending war, Anda kata? Ya, ini akan terus bergulir dengan berbagai permasalahan yang akan dicuatkan. Oleh karena itu, saya menegaskan agar semua orang yang punya hak tinggi tidak mau memperlihatkan langsung. Ada mekanismenya. Lewat? Kalau tadi Pak Denny mengatakan, ya kasih lihat saja selesai semua urusan. Tidak begitu, karena ada orang punya hak yang terlalu tinggi dipertahankan. Badan publik tadi Anda? Iya, badan publik. Harusnya begitu. Tapi wajib untuk menunjukkan? Bukan kepada personal. Betul, tapi badan publik. Ya, badan publik. Jadi kalimat utuhnya adalah Pak Jokowi wajib menunjukkan ijazahnya lewat badan publik. Pak Jokowi memilih pengadilan. Pak Jokowi memilih pengadilan. Apakah ini dan penegak hukum lainnya, Prof? Tidak janggal. Itu hak ajasi pertahanan seseorang yang berbeda dengan orang lainnya. Boleh saya jawab, Mas Aiman? Sebentar, Pak. Nanti saya bilang. Sebentar ya. Kok beda, Prof? Katakan pengadilan menangkap berapa menit sudah ganti ini? Salah satu dari dua. Saya bicara dulu Pak Roy. Nanti, maaf saya hilang. Ini ada prolognya soalnya, silakan. Kalau toh pengadilan menghukum atau membenarkan salah satu dari dua pihak ini, apakah akan selesai? Tadi saya katakan tidak akan. Never ending war ini kecuali presiden menghentikan. Ini masalah negara. Ini bukan kehormatan satu orang. Ini mantan presiden. Yang satu mantan menteri. Itu tokoh-tokoh pemerintahan yang sudah berkonflik. Bagi saya, untuk Indonesia Raya, seluruh kepentingan rakyat, hentikan konflik ini.
Iya. melalui keputusan presiden. Oke. Boleh Mas Aiman? Oke. Nanti saya berikan kesempatan, nanti berikan kesempatan. Silakan. Oke. Jadi izin Belum Prof, selesai soal kembali ke Bang tadi. Rifai. Ya saya juga meyakini bahwa Pak Jokowi juga tidak happy lah digugat berkali-kali di laporan. Satu laporan polisi di Polda belum selesai. Polda DIY termasuk Pak Kasmujo loh dilaporkan. Pak Kasmujo dilaporkan. Dilaporkan juga Bapak Tua itu gitu loh. Jadi kembali lagi dan kami harus hadapi semua satu persatu. Kami nggak bisa playing victim begini ya kami jalanin lah gitu ya. Nah begitu juga kami terkait perkara yang berjalan juga tidak reaktif. Tidak ditahan ya oke-oke saja, jalan begitu saja, silakan membela diri. Kemarin ada saksi ahli segala macam, monggo. Kita keluarkan semua bukti Pak Jokowi ditunjukkan, UGM bersaksi, semua melihat, dari versi Sono juga lihat, biar nanti hakim mengambil keputusan. Mana yang benar, harus ada endingnya, salah satunya itu Prof. Nah, tapi kembali lagi misalnya, ini kan masih mungkin Prof, selain abolisi mungkin ya, kasihan juga Pak Presiden kerepotan ngurusin begini ya. Bisa juga mungkin dengan GC. Ya. Justice Collaborator. Bisa RG, Restoratif Justice sorry ya. Restoratif Justice. Restoratif Justice bisa saja dilakukan itu gitu kan. Ada mekanismenya itu sangat dimungkinkan. Bahkan RG itu tidak hanya di kepolisian, di kejaksaan juga bisa, di pengadilan pun bisa gitu ya. Ya. Kalau mau diupayakan di kepolisian, silakan. Kami juga menunggu itu. Coba kan kemarin kembali lagi yang kita lihat justru malah berdebat sendiri internal mereka gitu loh. Anggota reformasi kepolisian sudah memberikan waktu membuka itu tapi malah jadi ribut sendiri. Jadi kembali lagi kalau kita ya intinya sih nggak mau besar juga Prof. Pengen juga selesai beliau. Ya. Pak Jokowi ingin hidup tenang bersama anak cucu tapi terus diganggu-ganggu dengan manuver-manuver seperti ini ya. Dengan terpaksa akhirnya ya kami juga harus mengikuti upaya hukum yang harus dia hadapi. Jadi kembali lagi kita tidak reaktif ya, tidak menekan dan segala macam. Proses berlangsung sebagaimana wajarnya. Demikian. Silakan. Terima kasih Mas Aiman. Ya makanya saya ingin dari tadi menegaskan hukum kita itu logis. Sangat logis. Pertama, kalau dikatakan kalau ini ditunjukkan kepada Surya tadi saya sudah sampaikan. Kita bisa mencari mekanisme yang kita sepakati bersama. Ada pertanyaan kenapa tidak puslapor. Kemarin di salah satu acara yang lain ada yang mengatakan dari KPI yang berhak menilai dokumen-dokumen semacam ini ANRI. Ya kan? Arsip Nasional. Arsip Nasional Republik Indonesia. Kita carilah mekanismenya. Restoratif Justice yang beliau sampaikan tadi itu juga menunjukkan tidak sampai ke pengadilan. Jadi ada sebenarnya cara-cara itu. Apa yang diusulkan oleh Pak Gayus Lumbun presiden turun tidak sampai pengadilan. Ada cara-cara itu. Kan kelihatan ada. Kami mengusulkan, kenapa kami mengusulkan tetap diselesaikan persoalannya tanpa harus presiden turun dulu sentikan tapi persoalan intinya tidak selesai. Ijazahnya asli apa tidak? Persoalan intinya kan itu. Kalau itu tidak diselesaikan, hanya berhenti begitu saja, bukan hanya pihak-pihak yang merasa ini tidak asli tidak akan berhenti, tapi sejarah penting untuk menunjukkan ini apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Presiden ke-7. Kita perlu cara menghentikannya gimana? Lah, mekanismenya kita bisa sepakati. Apakah jangan Mas Roy? Oke, Mas Roy juga tidak harus. Saya pikir tidak harus beliau yang membuktikan kalau ditunjukkan aslinya. Tidak harus. Kita sepakati siapa? Tim independen misalnya. Bisa, apapun. Presiden bisa membentuk, kalaupun mau presiden. Saya pikir tidak harus sampai presiden. Tapi di antara kita, restoratif justice-nya nih Mas. Restoratif justice-nya, misalnya kita bicara restoratif justice. Ayo kita cari mekanisme bersama untuk menunjukkan ini asli atau tidak. Pak Jokowi, ini ijazah saya, silahkan dites asli atau tidak. Begitu persoalan keasliannya selesai, Pak Presiden bisa menghentikan, tapi kita sudah melihat gitu loh. Substansi masalahnya sudah ditunjukkan di hadapan rakyat Indonesia. Jangan hanya ditunjukkan di hadapan relawan. Jangan hanya ditunjukkan di depan penasihat hukum. Jangan hanya ditunjukkan di depan terbatas teman-teman media yang kata Prof. Effendi Ghazali juga tidak bisa menilai asli atau tidak. Enggak, bukan hati-hati ini saya mau luruskan. Enggak sedikit, saya mau luruskan waktu itu di televisi saya bertanya kepada teman-teman wartawan yang melihat ijazah itu, apakah Anda di situ punya kapabilitas itu melihat, Anda yakin itu asli atau enggak? Jawabannya tidak. Kapabilitas itu Anda punya atau enggak? Dijawab tidak. Pada waktu itu. Saya pun kalau ditunjukkan pasti saya nggak bisa menilai itu asli atau tidak. Pertanyaan Memperjelas ini loh biar jangan salah.
Kalau kita ingin menyelesaikan dan kemudian jangan sampai presiden nanti selesaikan tapi nggak selesai. Martabat kepresidenan juga terganggu. Inti masalahnya sama-sama kita bantu presiden dan itu berarti ijazah aslinya mesti muncul. Puslapor bagaimana? Belum lagi kita bicara politik hukum. Kita bicara politik hukum, Mas. Politik hukum kita ini, pidana kita ini, apakah kita dengan segala hormat lagi ke teman-teman polisi, nanti saya dimarahin lagi. Apakah kita punya keyakinan bahwa penyidik-penyidik Polri pada saat dapat laporan dari mantan presiden independen? Apakah dalam hal pidana ini posisi Pak Mas Roy dengan posisi presiden sebagai pelapor itu punya kesetaraan dalam politik hukum pemidanaan kita? Apakah dalam hal ini kita bisa menyerahkan demikian saja proses ini untuk menilai kepada teman-teman puslapor? Kan ada bahkan beberapa mantan polisi juga bilang enggak bisa puslapor ini yang menilai. Kan begitu. Jadi mari sama-sama kita cari, kalaupun kita ingin mencari solusinya dan tanpa harus menarik bangsa ini ke proses pemidanaan yang sedemikian panjang. Jangan lupa loh, ini diputus di pengadilan negeri, masih bisa ke pengadilan tinggi, masih bisa ke Mahkamah Agung, masih bisa PK, panjang berapa lama? Pak Jokowi simple, tunjukkan ijazah aslinya bukan kepada relawan, bukan kepada penasihat hukum, bukan kepada teman-teman yang terbatas, tunjukkan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada Mas Roy Suryo, dan kemudian kita cari mekanisme bersama. Untuk saya juga bukan ahlinya, tapi mekanismenya pasti ada, tanpa harus kemudian kita sebagai bangsa berlarut-larut berdebat terbelah dan Presiden Jokowinya tetap dalam posisi berlindung di balik. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Suara. Oke. Hasil satu. Hampir saya pegang.